البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kalau hafal cepat. Kalau hafal cepat. Bismillahirrahmanirrahim. An Tamim dari عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمتهم A'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Bukhari Muslim. Rawahu Muslim. Bukhari mu'allaq. Rawahu Muslim. Coba diulang yang lancar. An Tamim dari عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Baik. Bismillah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kasaba alayya muta'ammidan falyatabaw maq'atahu minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Ada lagi? Masih ada? Alif? Atau siapa? Habis? Kalau habis kita kembali ke daras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 356 dari Syarah Kitabil Iman. Wa yustafadu minal hadis la ahada min hadhil ummah a'lamu billahi minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Diambil faidah dari hadis ini juga, hadis Aisyah, bahwasanya tiada seorang pun dari umat ini yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza raddun 'alal falasifah. Ini bantahan kepada para ahli filsafat. Wa ghulati sufiyah, dan orang-orang ekstrim dari kalangan sufiyah. Alladzina yaz'umuna annahum a'lamu wa ahkam wa afdal minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka menyatakan mereka lebih berilmu, lebih bijak, dan lebih utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa kaunuhu a'lamahum bih, keadaan Nabi yang lebih berilmu, paling berilmu tentang Allah di antara mereka, yatadammanu anna ilmahu billahi afdal min ilmihim billah. Ini mengandungi bahwasanya pengetahuan mereka tentang Allah itu lebih utama daripada pengetahuan mereka semua tentang Allah. Wa inna mazada ilmuhu billah limaknayain, kata Imam Ibnu Rajab.
hanyalah ilmu Nabi tentang Allah itu melebihi yang lain karena dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, ziyadatu ma'rifatih, tambahan pengetahuan Nabi, bitafasili asma'ihi wa sifatihi wa af'alih, dengan perincian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, wa ahkamih dan hukum-hukum Dia, wa izamatihi wa kibriyaih, keagungannya dan kebesarannya, wa ma yastahiquh, dan apa saja yang Allah berhak untuk mendapatkannya, minal jalali wal ikrami wal i'zam, berupa kebesaran, kemuliaan dan pengagungan. Jelas Nabi yang paling tahu tentang ini karena beliau yang diberi wahyu. Kita bagaimana tahu itu semua? Wasani, makna kedua, anna ilmahu billah, ya rahmukallah, bahwasanya pengetahuan Nabi tentang Allah mustanadun ila ainil yakin, bersandarkan kepada keyakinan yang dilihat dari pandangan mata. Nah, ini yang boleh jadi kita tidak mencapai. Kita mungkin istilahnya apa untuk kita? Ilmu yakin. Dengan membaca Quran, membaca As-Sunnah, kita mendapatkan keyakinan. Tapi Nabi betul-betul melihat malaikat, melihat surga, melihat apalagi misalkan perkara-perkara yang untuk kita belum mampu melihatnya. Bahkan melihat para nabi-nabi sebelumnya, juga melihat Dajjal. Nah, ini dikatakan ainul yakin, melihat langsung perkara-perkara gaib yang Allah Ta'ala tunjukkan. Kita sekedar, jelas level Nabi lebih tinggi. Fa innahu ra'ahu imma bi'aini basarih au bi'aini basiratih. Karena Nabi melihat Allah, ya walaupun jelas kita memang tidak memberikan contoh ke situ. Karena memang ini perkara yang harus diperinci. Boleh jadi dengan pandangan mata beliau, seperti madhab lama dari Ibnu Abbas, dan itu Ibnu Abbas sudah rujuk. Atau boleh jadi dengan mata basirah beliau, mata hati, dan itu disepakati oleh seluruh ulama. Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Kama qala Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbas wa ghairuhuma, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lain-lain, ra'ahu bi fuadihi marratain. Nabi Muhammad melihat Allah dengan dada beliau, yaitu apa? Bukan dengan mata kepala, tapi mata hati, istilah orang sekarang ya. 2 kali. Wa ilmuhum bihi mustanadun ila ilmi yakin. Sementara pengetahuan makhluk tentang Allah itu bersandar pada ilmu yakin. Tidak sampai ainul yakin. Wa bainal marratain. Macam ada yang hilang ya. Sepertinya yang hilang apa itu? Tak ya, atau ba. Martabatain, dohirnya pakai ba itu. Baina al martabatain, setelah tak mestinya ada ba. Di antara 2 level itu tabayun, ada perbezaan. Jelas level yang paling rendah, walaupun itu juga sudah bagus, yaitu ilmu yakin. Kemudian yang lebih atas adalah ainul yakin, ya ini martabah, bukan marroh tapi martabah, martabatain. Atau bahkan hilang 2 huruf kah? Martabatain. Iya, perlu 2 tak berarti. Tak, ba, kemudian tak lagi. Iya itu. Walihada sa'ala Ibrahimu alaihi salam. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihi salam meminta Rabbnya, kepada Rabbnya, an yarqiyahu, untuk menaikkan beliau min martabati ilmil yakin ila martabati ainil yakin, dari level keyakinan yang dibina di atas ilmu karena mendapatkan, sampai ke level keyakinan yang dibina di atas pandangan mata. Ini level lebih tinggi, melihat langsung. Mungkin orang yang belum pernah ke Saudi, pengetahuan dia tentang Ka'bah dikatakan apa? Ilmu yakin. Tapi kalau sudah lihat langsung di Saudi, wah ini dikatakan ainul yakin. Betul-betul lebih yakin lagi. Tayyib. Binisbati ila ru'yati ihya'il mauta. Dilihat dari sisi beliau melihat dihidupkannya orang-orang mati itu. Walaupun untuk Ibrahim adalah apa? Burung-burung.
Wa qad sabaqa tanbihu ala dzalik, dan telah berlalu peringatan tentang masalah ini, yaitu Allah bukan hanya mengabulkan doa Ibrahim untuk melihat secara mata kepala, bahkan naik ke level lebih tinggi, yaitu apa? Hakul yakin. Beliau yang mengurusi langsung dengan seizin Allah. Mengurusi bagaimana hewan itu dibunuh kemudian dihidupkan lagi. Kemudian kata beliau di sini, wal kalamu fi tafasilil ma'rifati tamati bil qalb. Telah berlalu pembicaraan tentang perincian pengetahuan yang sempurna dengan hati, dan ini adalah levelnya para nabi dan rasul. Kita sesuai dengan kadar yang Allah Ta'ala izinkan untuk kita ketahui. Falamma zadat ma'rifatu rasuli bi rabbih zadat khasyatuhu lahu wa taqwa. Tatkala pengetahuan Rasul tentang Rabb-nya itu bertambah, maka bertambah pula rasa takut dan ketakwaan beliau kepada Allah. Nah, siapa yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Fa innal ilma tam yastalzimul khasyah. Karena sesungguhnya ilmu yang sempurna mewajibkan, membawa konsekuensi adanya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, hanyalah yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Faman kana billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Oh, panjang juga ya. Wa ahkamihi a'lam. Barang siapa Barang siapa dia lebih tahu tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, dan hukumnya, lebih tahu tentang ini, kana lahu akhsha wa atqa, maka dia lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah. Wa inna ma tanqusul khasyatu wa taqwa, hanyalah rasa takut dan ketakwaan itu berkurang bihasabi naqsil ma'rifati billah, sesuai dengan kadar berkurangnya pengetahuan orang tadi tentang Allah. Wa qad kharrajal Bukhari fi akhir sahih. Imam Bukhari telah meriwayatkan di akhir kitab sahih beliau an Masruq Ibnul Ajda. Beliau adalah apa? Mukhadram min kibari tabi'in Abu Aisyah Al-Kufi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu tarakhasa fihi, yaitu mencari keringanan. Bukan karena orang macam kita yang agak malas atau apa atau lemah, tapi untuk memberikan contoh pada umat bahwasanya mencari yang ringan sesuai dengan dalil itu boleh, bukan karena bermalas-malasan. Wa tanazzaha anhu qaum, tapi sekelompok orang membersihkan diri dari itu, tidak mau untuk mengambil yang ringan tadi. Fabalagha dzalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallah, yaitu beliau berkhutbah. Beliau memuji Allah, summa qala, setelah itu beliau mengatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uh. Ada apa dengan orang-orang itu, beberapa kelompok orang yang mereka membersihkan diri dari sesuatu yang aku perbuat, tidak mau ikut Nabi. Laullah, ini kira-kira apa? Lillahi kah ya? Ataukah lamul qasam laullahi? Kemudian sumpah lagi pakai wawu. Fa wallahi inni la asyaduhum khasyah. Maka demi Allah, sungguh aku benar-benar orang yang paling berilmu tentang Allah daripada mereka, dan paling takut kepada Allah di antara mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6101. Semoga umur kita panjang sampai ke sana juga membaca hadis itu. Thayyib, wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah kita lewati di dalam syarah ini juga hadis Aisyah. Ada seorang lelaki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ya. Ya Rasulullah. Tak tahu ini kenapa ada lambang yang double begini ya. Lillahi.
Ini asbahu junuban. Ya, ini usbihu junuban. Sesungguhnya saya berpagi-pagi dalam keadaan junub. Wa ana uridu siyam, dan saya ingin berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Aku pun demikian, yaitu berpagi-pagi dalam keadaan junub, dalam keadaan aku ingin berpuasa. Kemudian fa'aghtasilu wa asum, maka saya mandi dan puasa. Yaitu tidak masalah yang seperti itu. Bukan syarat sah puasa adalah suci dari apa ya, hadas besar dan hadas kecil. Faqala rajul, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tak tahu ini kenapa boleh double-double begini ya dari sananya. Lillahi innaka, tak tahu. Insyaallah kita lihat naskah aslinya yang di Bukhari-nya kayak apa, di Muslimnya. Innaka lasta mislana, sesungguhnya Anda tidak seperti kami. Qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni untuk Anda dosa Anda yang terdahulu dan belakangan. Fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Wa qala, la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Sungguh aku berharap aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling tahu tentang apa yang harus aku hindari di antara kalian. Tayyib, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi hadisi Anas radhiyallahu an, anna salasa rahtin ja'u ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 rombongan atau rombongan 3 orang yang datang ke rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang peribadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru biha ka'annahum taqalluha. Tatkala mereka dikabarkan tentang ibadah beliau, seakan-akan mereka memandang itu kecil. Faqalu wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, di mana kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni untuknya dosa beliau yang terdahulu dan belakangan. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka mengatakan, amma ana fa inni usallil laila abada. Adapun saya, maka sungguh saya akan sholat malam selamanya. Maksudnya tidak tidur sebagaimana dalam riwayat yang lain. Wa qala al-akhar asumud dahra wala uftir. Yang lain mengatakan saya berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka. Maksudnya adalah yaitu tidak diselang-selingi dengan hari-hari yang tidak berpuasa, tapi terus-menerus setiap hari puasa sepanjang masa. Jelas malam tetap berbuka, kalau tak siapa yang tahan apa istilahnya, sekian hari, 24 jam kali sekian hari. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan ana a'tazilun nisa wala atazawwaju abada. Aku akan menjauhi para wanita dan aku tidak menikah selama-lamanya. Faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Faqal, seraya menanyakan, antumul ladzi Allah, kata, kaliankah yang mengucapkan begini dan begitu? Tak tahu kenapa untuk naskah Ibnu Rajab yang ini muncul lillahi terus menerus ya. Lillahi ama wallahi. Ama di sini harfu tanbih. Demi Allah, inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sungguh aku adalah benar-benar orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakin asumu wa uftir, tapi aku berpuasa, aku juga berbuka, yaitu ada hari-hari tidak berpuasa. Wa usolli wa arqud, aku sholat, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa membenci sunnahku, berarti dia bukan dari golonganku. Waqad kharrajahu fi sahihain bi makna. Baik, dengan semakna itu. Cuma kalau
Yang ana dapatkan adalah riwayat Imam Muslim untuk yang lafadz seperti ini. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Fal khulasah, maka kesimpulannya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam min rahmatihi wa ra'fatihi bi ummatihi, disebabkan karena kasih sayang dan belas kasihan beliau kepada umatnya, amarahum bima yutiquna minal amal. Beliau memerintahkan mereka untuk mengerjakan amalan yang mereka mampu. Li'annahu ya'lamu qadras tita'ati ammatihim. Karena Nabi mengetahui kadar kemampuan keumuman dari umat beliau. Tayyib. Salat 50 sudah tidak ada lagi. Tinggal apa? Kewajiban adalah 5 kali. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa pun paham umat Muhammad tidak mungkin sekuat umat-umat terdahulu. Wa huwa nafsuhu ya'buduna bimuntahal ijtihad. Sementara Nabi sendiri, beliau beribadah dengan kemuncak ijtihad. Memerintahkan umat yang ringan-ringan, tapi beliau sendiri kekuatannya 30 kali manusia biasa. Makanya beliau ibadahnya sangat hebat. Li'anna lahu quwwatan, beliau memiliki kekuatan yang besar. Fauqal quwal basyariyah, di atas kekuatan-kekuatan manusia. Falamma ada ba'du sahabati tilkal awamira yasirah. Tatkala sebagian sahabat menilai perintah-perintah tadi itu ringan, binisbati ila quwahum, dilihat dari sisi kekuatan-kekuatan mereka, wa dhannu annaha tantabiqu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la alaihim, dan mereka menyangka bahwasanya perintah-perintah tadi itu layak untuk Nabi, tapi bukan untuk mereka. Li'annahu qad ghufira lahu jami'udz dzunub, karena semua dosa telah diampuni untuk Nabi. Radda alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika dzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah persangkaan tadi. Li'anna dzalika yu'addi ila nisbatil kusuri awin naqsi ila hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena persangkaan tadi akan menyebabkan sebagian orang akan menisbatkan kekurangan, kusur, sikap kurang, nakes kekurangan kepada jalan beragamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi ibadah cuma segitu aja. Nah, tak boleh. Karena apa? Bertakwa sesuai kemampuan. Toyib. Tapi bagaimana kita tahu Nabi bersungguh-sungguh dengan ibadah yang hebat sekali dari cerita istri Nabi sendiri. Tapi kenapa pada waktu itu tatkala istri Nabi bercerita kepada mereka, mereka memandang ini sedikit. Nah, ini kembali kepada sebagian penafsiran bahwasanya taqalluha kembali ke amalan mereka. Amalan Nabi hebat. Oh, amalan kami masih sangat sedikit. Oh, berarti kami akan menambah lagi. Dari sudut pandang itu. Baik. Adapun yang disebutkan di sini oleh yang nanti akan ini sebagai saripati dari kalam Ibnu Rajab, yaitu mereka memandang ibadah Nabi itu ringan karena Nabi sudah diampuni. Dan wajar kalau Nabi ibadahnya ringan karena sudah diampuni. Kami tidak layak mengambil keringanan tadi. Baik, qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah, fa fi hadhi kulliha, maka di dalam hadis-hadis ini semuanya al-ingkaru ala man nasaba ilaihi taqsira fil amal. Pengingkaran kepada orang yang menisbatkan sikap kurang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam amalan. Lilit tikali alal maghfirah, karena Nabi bersandar kepada pengampunan, dan ini memang persangkaan yang keliru. Langsung diperbaiki. Fa innahu kana yajtahidu fi syukur, karena Nabi sendiri bersungguh-sungguh di dalam syukur. A'dzamal ijtihad, dengan kesungguhan yang paling agung. Fa idza utiba ala dzalik, maka kemudian apabila Nabi dikritik, kenapa ibadah Anda sampai seperti itu, sampai kaki berdarah-darah, wa dzukirat lahul maghfirah, dan disebutkan kepada beliau itu sudah diampuni, akhbara annahu yaf'alu dzalika syukra. Nabi mengkabarkan bahwasanya beliau melakukan kerja keras dalam ibadah tadi adalah sebagai bentuk syukur, bukan sekedar untuk menghapus dosa. Dosa sudah diampuni, tapi masih ada kewajiban lain, yaitu kewajiban syukur, sehingga beliau beramal lebih banyak lagi. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain, Anil Mughirah
radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu hatta tatafattara qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering qiyamul lail sehingga kedua telapak kaki beliau itu berdarah. Dari kalangan sahabat wallahu a'lam, jelas para sahabat banyak yang merahasiakan amalan. Dari kalangan tabi'in, siapa yang terkenal melakukan seperti ini? Urwah ibnu Zubair radhiyallahu an. Ayahnya sahabat, Urwah sendiri kibari tabi'in. Sampai istrinya menangis lihat kesungguhan suaminya itu. Sanadnya sahih kalau tak salah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Fayuqalulah, maka ditanyakan kepada Nabi, taf'alu hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apakah Anda mengerjakan ini sementara dosa Anda yang terdahulu dan belakangan telah diampuni? Fayaqul, maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur? Faqan alaihi dari Mughirah. Kemudian waqad yuwasilu fisyam. Ini menunjukkan apa? Memang Nabi bersungguh-sungguh, bukan sekedar mencari keringanan. Nabi melakukan puasa wisol. Setelah maghrib tidak berbuka, masih terus puasa. Memang kekuatan beliau lain. Wayanhahum, tapi Nabi sendiri melarang umat melakukan itu. Wayakul, Nabi mengatakan, inni lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Inni azillu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku terus-menerus di sisi Rabbku, dia memberiku makanan dan minuman. Kata Imam Ibnu Katsir dan Ibnul Qayyim, maksudnya adalah apa? Minuman kejiwaan. Saking gembiranya dengan munajat pada Allah sampai tidak merasa lapar dan haus. Dan badan memang kuat beliau. Muttafaqun alaih dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Fanis batu taksiri ilaihi fil amal, maka menyandarkan, yaitu menuduh Nabi itu kurang di dalam amalan, litikalihi alal maghfirah, dengan alasan apa? Nabi mungkin amal kurang karena bersandar kepada pengampunan, beliau sudah diampuni. Khata'un fahish, kata Imam Ibnu Rajab, ini adalah kekeliruan yang parah. Li'annahu yaqtadi, karena ucapan seperti ini menuntut anna hadiyahu laisa huwa akmalal huda. Jalan agamanya Nabi itu bukan hidayah yang paling sempurna. Wa afdalah, bukan yang paling utama. Buktinya apa? Ngambil yang ringan-ringan saja, berarti bukan paling sempurna. Ini menuduh Nabi begitu. Ini keliru tentunya. Wa hadza khata'un azim, dan itu adalah kekeliruan yang besar. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, sering mengatakan fi khutbati, khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik hidayah adalah hidayahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Wa yaqtadi aidan hadzal khata', kekeliruan persangkaan tadi juga akan menuntut annali ketidakabihi fil amal laisa huwa afdal. Meneladani Nabi dalam amalan itu bukan paling utama. Ikut Nabi berarti hanya mengambil yang ringan-ringan. Berarti apa? Bukan paling utama. Ma'ruf di dalam usul fikih, walaupun mengambil rukhsah itu boleh dan disukai, tetapi akhdul azimah itu paling sempurna. Akhdul azimah yaitu setia di atas hukum pertama sebelum datangnya rukhsah dan masyaqqah. Baik, ma'ruf dalam kitab-kitab usul sebagaimana yang dirojihkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat. Nabi dan sejumlah sahabat itu mengambil azimah, walaupun Nabi sendiri menganjurkan para sahabat mengambil rukhsah agar tidak terlalu memberatkan diri. Tapi Nabi sendiri mengambil yang paling kuat. Buktinya apa? Waktu masalah apa itu? Yang terkenal masalah apa? Masalah Jumat itu ya. Jumat pertama beliau khutbah dan ada sahabat dari kalangan Badui yang minta agar hujan itu, yaitu agar beliau minta doa turun hujan. Minta pada Allah agar turun hujan. Ternyata Jumat berikutnya dalam keadaan hujan terus-menerus datang, ternyata Nabi dalam keadaan berkhutbah. Menunjukkan, kata para ulama, sepanjang satu Jumat itu Nabi terus-menerus datang dengan sejumlah sahabat. Padahal apa dikatakan? Jalan sampai putus, rumah-rumah rusak karena hujan terus-menerus. Sepanjang 7 hari mereka tidak melihat matahari. Menunjukkan sepanjang 7 hari Nabi dan sejumlah sahabat tetap datang ke masjid. Walaupun
Tetap beliau menganjurkan orang mengambil apa yang dimampui. Tayyib. Menunjukkan apa? Nabi tidak terus-menerus mengambil rukhsah. Beliau terkadang mengambil azimah, mencontohkan mana yang terbaik. Balil afdal az-ziyadatu ala hadiyih. Kalau orang menyangka seperti persangkaan pertama, Nabi hanya mengambil yang ringan, lalu kita berarti apa? Yang lebih baik karena amalan Nabi bukan paling utama, yang paling utama apa? Kita melampaui hidayah Nabi, melampaui jalan agamanya Nabi. Ini akan membuka pintu bid'ah, memandang cara ini lebih baik sesuai keperluan umat sekarang dan seterusnya. Fi dzalik wa hadza khata'un 'azimun jidda. Kata beliau ini adalah kekeliruan yang besar sekali. Ingin apa? Lebih dari Nabi, berpandai-pandai. Fa qad amara bimutaba'atih. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan umat ini untuk mengikuti Nabi. Wa hassa 'alaiha, dan mendorong, menghasung kita untuk mengikuti Nabi. Qala Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Tayyib. Kemudian falihada, maka dari itu karena sallallahu alaihi wasallam yaghdabu min dzalika ghadaban syadida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dari persangkaan tadi dengan kemarahan yang besar. Iya, karena akan membawa konsekuensi yang beraneka ragam kalau keyakinan atau persangkaan tadi dibiarkan. Lima fi hadzal dzan, karena di dalam persangkaan tadi minal qadhi fi hadiyih, ada celaan kepada jalan agamanya Nabi, dianggap kurang karena hanya mengambil yang ringan-ringan. Wa mutaba'atihi waliqtida'i bih, akan timbul celaan kepada sikap mengikuti Nabi dan meneladani beliau, dianggap kurang. Kalau hanya ikut Nabi pasti kurang. Makanya Nabi marah kalau dituduh seperti itu. Walaupun tidak ada kalimat yang sejelas itu, tapi Nabi tahu nanti akan sampai kemana persangkaan seperti itu. Wa fi riwayatin lil Imami Ahmad, dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, wallahi inni a'lamukum billah wa atqakum lahu qalba. Wah, ini tambahan yang penting untuk membantu menjelaskan tajuk yang didatangkan Imam Bukhari. Demi Allah, sungguh aku benar-benar orang yang paling berilmu tentang Allah di antara kalian, dan paling bertakwa kepada Allah hatinya di antara kalian. Berarti memang apa? Ma'rifah adalah amalul qalb. Tayyib. Takhrijnya ada di bawah sini, kesimpulannya sanadnya adalah sahih. Tayyib. Hadis Aisyah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, tahrimu nisbatil qusuri ilan nabiyyi sallallahu, diharamkannya menyandarkan sikap kurang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyangka Nabi itu kurang di dalam bersungguh-sungguh beribadah. Hatta wa ingka nabi illatil dimanil maghfirah, sampai walaupun alasannya adalah Nabi telah dijamin pengampunan, tetap tidak boleh. Walaupun nampak indah, nampak bagus memuji Nabi, tapi hakikatnya ini mengandungi semacam celaan kalau dibiarkan. Fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam haknya Nabi. Li'anna dzalika li'anna maqama kamalil ilm. Sebabnya kenapa? Karena posisi kesempurnaan ilmu yaqtadi kamalal a'mal, menuntut kesempurnaan amalan. Kalau tidak, ya ada kemiripan dengan apa? Ada suatu kemiripan dengan Yahudi, ilmu banyak tapi malah malas beramal. Nah, Nabi tidak seperti itu. Maka sejak awal Nabi menutup pintu tuduhan tadi. Nabi paling beramal justru. Wa hadza huwa kamalut taqwa, dan inilah dia kesempurnaan takwa, yaitu kesempurnaan amalan. Alladzi alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Kita ambil satu faedah. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah. Wa qauluhum lasna kahai'atika ya Rasulullah. Ucapan sebagian sahabat, kami tidak seperti keadaan Anda wahai Rasulullah. Qaluhu raghbatan fi ziyadati fil a'mal. Mereka mengucapkan itu karena berminat adanya tambahan di dalam amalan. Jelas sahabat tidak berniat untuk meremehkan Nabi atau apa. Niat mereka baik. Baik. Lima alimu min
bih, dikarenakan sesuatu yang telah mereka ketahui dari kebiasaan Nabi. Fiha, di dalam amalan-amalan itu. Ma'akasrati dzunubihim, disertai dengan banyaknya dosa-dosa mereka. Wa ghufrani ma taqaddama lahu wa ma ta'akhir, dan pengampunan untuk dosa Nabi yang terdahulu dan belakangan. Mereka membandingkan dari sisi ini. Nabi tak dosa, amalnya begitu. Kita dosa banyak. Wah, berarti memang amalan kita harus dilipat gandakan. Fa'ing dzalika ghadiba sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu marahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun niatnya baik dan kalimatnya baik, tapi kalau perlu dimarah oleh, tidak kemudian patah hati dan yang seperti itu. Itkana aula minhum bil amal, karena Nabi justru lebih layak daripada mereka untuk beramal. Li ilmihi bima indallah, karena pengetahuan beliau tentang pahala yang di sisi Allah. Semakin tahu pahala, semakin rajin beramal. Toyib. Ini istilahnya apa ya? Azim ini kembali ke mana? Wallahu alam ini. Kalau dalam hadisnya ada nggak lafaz azim? Ana a'lamukum billahi wa atqakum lah atau akhsyakum lah. Cuma lafaz azim muncul dari mana tak tahu. Wa azimi, dohirnya ini kurungnya tidak perlu. Yaitu apa? Li ilmihi bima indallah wa azimi khasyatihi lah, tanpa ada kurung. Jelas ini bukan dari kalam Nabi azim, bukan dari hadis Aisyah. Dan besarnya rasa takut beliau kepada Allah. Qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Terjemahannya tadi sudah. Wakil ada yang mengatakan qaluhu lima alimu minhu min talabit taisiri alaihim. Nabi, mereka mengucapkan itu tadi karena mereka mengetahui dari Nabi bahwasanya Nabi selalu mencari yang ringan untuk mereka, karena memang Nabi sangat menyayangi umat. Nabi tidak ingin umat mengalami beban seperti Bani Israel. Wa dhannihim annahu la yunjihim illa bulughul ghayati fil ibadah, dan mereka menyangka tidak akan menyelamatkan mereka kecuali kalau mereka mencapai ke muncak paling tinggi di dalam ibadah. Sehingga mengucapkan kalimat tadi. Ini ijtihad mereka dan Nabi marah karena kekeliruan tadi. Selesai dari at-tawdih. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wow, masih ada banyak faedah dari para ulama yang perlu dibaca. Taib.